Oke, kembali lagi satu lagi sahabat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Master Axis. Tidak ngerti tapi tetap eksis, sahabat. Jadi ternyata di balik dalam ini semua adalah ada seseorang. Ada salah satu seseorang yang menjadi perantara ataupun yang menjadi jembatan yang mempertemukan antara dua benua. Ya, di antara dua benua ada satu orang yang menjadi jembatan ataupun perantara di antara kasus ini, akhirnya ikut terseret dalam kasus ini, sahabat ya. Jadi satu orang itu tidak jauh dari sini juga, dan itu orang yang kehidupannya penuh dengan intinya hal-hal negatif lah, sekalipun tidak terlihat banyak yang tahu dan banyak yang mengerti tentang seseorang itu dalam hal apapun. Ternyata seseorang itu bikin kacau ya, di antara teman-temannya, di antara orang-orang yang pernah dekat dengan orang itu. Jadi siapa sebenarnya sih dalam penyebab bertemunya dua benua itu? Dan kemarin sudah dipanggil untuk menjadi saksi, sahabat, orang tersebut. Dan tidak banyak alasan, akhirnya terseret dalam kasus itu juga dan menjadi saksi. Niat baik tidak sepenuhnya dianggap baik, sahabat ya. Jembatan itu terkadang bisa roboh ketika pondasi itu sudah hancur, pondasi itu sudah keropos, maka jembatan itu akan ambruk. Dan di sini jembatan itu ternyata tidak mampu menopang orang yang lewat. Dibikin jembatan dalam 1 bulan, bahkan berbulan-bulan, runtuh seketika dan hancur dalam 1 hari, menyisakan puing-puing luka, sahabat, menyisakan kehebohan di lingkungannya sendiri. Di sini saya tidak menyebutkan nama, sahabat, siapa orang itu, siapa seseorang yang menjadi jembatan itu, yang menjadi mak jumblang itu siapa. Saya tidak menyebutkan nama dan tempat ya. Jadi di sini cukup peribahasa saja. Yaitu akibatnya sok-sokan jadi jembatan, sok-sokan jadi mak jomblang ya. Orang hidupmu sendiri saja belum tentu benar membina rumah tanggamu sendiri, kok sok jadi pahlawan kawanan, sok jadi pahlawan kawanan bolo. Akhirnya apa? Jadi saksi dalam kasus ini, kekerasan dalam rumah tangga ini.
ikut terseret dalam keluarga itu. Kisah memalukan sepanjang hidupmu. Kisah memalukan sepanjang hidupmu. Ya. Sudah dipandang buruk di lingkungan, masih menjadi mak jomblang. Itu siapa? Tidak akan saya sebutkan di sini, sahabat. Dan saya tidak akan membuat VT di media manapun kecuali YouTube. Akun real ini, sahabat. Akun resmi ini. Tayangan ini sekali tayang ya di YouTube. Tidak ada tayangan ini di TikTok maupun di Facebook, bro. Ya. Otomatis kalau tayang di Facebook, bro, tayang di TikTok, yang melihat dan menonton itu orang-orang terdekat kita dan orang-orang di sekitar kita dan teman-teman kita sendiri, tetangga kita sendiri, sahabat, yang nonton. Tapi kalau YouTube, yang nonton jangkauannya dunia, sahabat. Ya, kalau dia tidak subscribe, paling hanya menemukan di beranda. Tapi kalau dia TikTok berteman, ya, ataupun Facebook itu mengikuti, TikTok mengikuti, maka video-video tentang peristiwa apapun akan disimak seseorang. Tapi kalau video di YouTube, walaupun di copy terus di reupload, ya, ditayangkan di TikTok maupun di IG maupun di Facebook, bro, terserah. Ya. Tapi ada hukumnya juga. Mengambil hak milik media dari orang lain itu ada pasalnya, sahabat. Jadi hati-hati. Karena media sosial, para konten kreator juga canggih, sahabat. Nggak bodoh, ya kan? Nggak bodoh para konten kreator itu. Ya, dia ngomong punya dasarnya, punya aturannya, apa yang harus dipatuhi dalam berkonten kreator. Cara ngomongnya pun juga halus supaya tidak bisa dideteksi seseorang. Ya. Jadi begitu, sahabat. Mak jomblang kalian, orang itu laki. Nah, saya itu tahu sebenarnya siapa sebenarnya jati diri dia itu. Asal usul dia itu siapa saya tahu. Ya. Ternyata bikin dan ikut dalam peristiwa satu keluarga itu. Ya lebih baik lah jadi orang itu ngurusin urusannya sendiri, karena belum tentu sahabat urusanmu, tanggung jawab itu benar di mata keluargamu, gitu loh. Jalanmu itu belum tentu lurus di mata orang lain, gitu loh, sahabat. Jadi nggak usah sok jadi pahlawan kesiangan, ya, yang sok-sokan menjadi mak jomblang, ya. Kalau hasilnya seperti ini, siapa yang mau bertanggung jawab? Kalau enggak keluarganya si laki-laki itu dan keluarganya si wanita itu, akhirnya apa? Gara-gara perjodohan, sahabat. Gara-gara perjodohan di persawahan. Nah, si laki-laki itu polos, nggak pernah pacaran, nggak mengenal wanita di luar, tahu-tahu dijodoh nih, ngerti dijodoh nih, bolo. Ya, musuh ora perawan, musuh rondo anak siji
gara-gara perjodohan iku mau lho. Gara perjodohan makanya gak usum jodoh dijodoh-jodohne gak usum nek ujung-ujunge ya kepruk-keprukan gitu. Pemene gak ngerti maune wis sapa, duwe latar belakang piye. Ya kabeh wong duwe latar belakang baik maupun buruk. Tapi nek ujung-ujunge iki terbukti ning ngarepe terus ngono kuwi, sing tanggung jawab sapa akhire lak melu-melu dadi saksi to akhire. Ngono lho. Wes mungkin cukup iki sik. Aku cek ngumpul ning kata-kata. Jengko aku cek duwe di konten nek gak siji ya loro. Ya melanjutkan tayangan ini. Jadi aku cukup durasi main 10 menit 11 menit durasi konten ya. Jangan lupa disimak terus lanjutannya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadak lali selamat pagi ya.